wanita itu pun keluar dari kantor. Mobil Chan ternyata sudah menunggu tepat di depan kantornya. Pria itu melambaikan tangannya dari dalam mobil. Ia tersenyum kemudian segera masuk ke dalam mobil teman kecilnya itu. "Kau sedang tidak sibuk?" tanya Ian ketika sedang memasang sabuk pengaman. "Tadi pagi hanya ada satu sidang dan sekarang aku free, makanya aku mengajakmu makan siang," jawab pria itu. Mobil sedan hitam itu pun sampai di depan sebuah restoran bergaya tradisional. Ian dan Chang keluar dari mobil lalu masuk melalui pintu gerbang. Chan menyerahkan kunci mobilnya pada salah satu petugas keamanan. "Kenapa mengajakku makan di tempat seperti ini? Seperti pejabat saja," sindiran Ian berniat bercanda. Chan terkekeh. "Kau belum tahu saja, makan di tempat seperti ini sangat nyaman." Ian mengakui pria itu. Mereka masuk ke dalam salah satu bilik ruangan dan masuk ke restoran itu yang melantai. "Aku penasaran akan sesuatu," ucap Ian. "Apa?" tanya Chanwoo. "Keluarga yang mengadopsimu." Chanwoo tersenyum. "Mereka adalah orang yang baik, tapi kedua orang tua angkatku sudah meninggal," jawabnya. Chanwoo terkekeh. "Tidak apa-apa. Kedua orang tua angkatku tak memiliki anak, jadi hanya aku putra mereka. Mereka juga orang yang sederhana. Kami hidup sederhana di Busan sampai aku SMA," lanjut Chanwoo. "Biasa saja," suara Chanwoo sembari melepaskan jasnya, kemudian menggulung kemeja hitamnya sampai sebatas siku. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Ian berdepan di sikut pria itu. Ini aku nolong seorang wanita yang hampir tertabrak truk," jelas Chanwoo. "Wanita itu mungkin teman Taeyong saja, dan dia bersama suamimu," lanjutnya. Chanwoo kaget. "Dia berjalan di depan mataku dan truk itu melaju akan menabraknya. Bagaimana mungkin aku? Harusnya aku membiarkan wanita itu." Potong Ian membuat Chanwoo terdiam. "Kenapa?" Ian tiba-tiba tertawa. "Tidak apa-apa, bagus aku menolongnya." Cuma aku terkekeh menanggapi ucapan Ian. "Jadi dia teman suamimu?" tanya pria itu lagi. "Iya," jawab Ian. "Sebuah buku yang ada di atas meja," balas berhasil menyita perhatiannya. Pria itu meraih buku album tersebut dan membukanya. Dia terdiam ketika melihat sebuah foto dengan tulisan keterangan di bawahnya ada di buku tersebut. Pria itu membaca rentetan kalimat yang tertulis di bawah foto Yusuke tersebut. Hatinya terenyuh, degup jantungnya kembali meningkat ketika melihat foto janin tersebut, sama seperti tadi pagi saat dia di rumah sakit. Taeyong dengan cepat menutup album itu ketika mendengar pintu kamar yang terbuka. Pria itu menoleh dan mendapati seorang wanita berpakaian piyama tidur berada di depan pintu dengan dua kantong plastik di masing-masing tangannya. Taeyong berdiri dari duduknya lalu meletakkan kembali buku tersebut di atas meja. "Karena bisa aku datang bersama ayah, ya, sedangkan ayahnya sudah mati," ucap Taeyong sedang menyindir ya. "Oh, aku terlambat karena sudah ada orang lain ternyata yang ingin." "Kenapa kau melakukannya?" "Kau masih bertanya apa alasanku melakukannya? Aku rasa aku terlalu bodoh jika tidak tahu alasannya. Kau harusnya membalasnya pada aku, bukan pada
Sejen wanita itu dan nyanyi tidak bersalah. Bentak Taeyong tidak bersalah, kata pernikahan kita menjadi kacau seperti ini gara-gara wanita itu. Malah Xian membentak. Hubunganku dengan Sejen juga kacau gara-gara dirimu. Jika kau lupa, bentak Taeyong lagi dan berhasil membuat Yen terbungkam. Jika kau membenciku, jangan sanggup pautkan Sejen. Bunuh aku, Han Yen. Bukan Sejen, teriak Taeyong. Yen, Taeyong berisyarat mendekat meraih pundak Yen, namun wanita itu masih menjauh lalu berjongkok dan memukul telinganya. Pergi, teriak Yen. Kumohon pergi, teriak wanita itu lagi menjauh dari Taeyong yang ikut berjongkok. Wanita itu memejamkan matanya dengan kuat, tubuhnya berkata rapat ketika Taeyong meraih Yen ke dalam pelukannya. Kumohon, teriak Yen mendorong Taeyong. Wanita itu benar-benar ketakutan, dia menyerang berkali-kali bersamaan dengan tangisannya yang pecah. Yen, ini aku. Taeyong kembali meraih pundak Yen, namun wanita yang kini terduduk di lantai itu mundur ketakutan. Pergi, Oma, dia akan kembali, Oma. Dia akan pergi, kumohon pergi. Taeyong dengan cepat meraih wanita itu dalam pelukannya. Meluk Yen dengan erat. Maafkan aku, Yen, maafkan aku. Tolong, aku paman. Suara Yen melemah bersamaan dengan tubuhnya ikut melemas. Wanita itu menjauhkan matanya karena kehilangan kesadaran. Pria itu bangkit dari tubuh Taeyong yang berbaring di lantai, kemudian masuk ke dalam bangsal VIP tempat Yen dirawat. Entah dia sudah keberapa kali. Berdiri, ucap Jen pada Taeyong, namun pria itu hanya diam. Berdiri, ucap Jen menarik ke kemeja Taeyong sampai pria penuh lebam itu berdiri. Taeyong menepis dengan dengan kasar. Pria itu kemudian berjalan menjauh dari Jen. Ya, kamu kemana? Obati dulu wajahmu, ke Jen, namun tetap saja diabaikan Taeyong. Di dalam kamar Nabi Yante yang mendekat ke arah ranjang di mana seorang wanita tengah melihat keluar jendela. Yen, bangkit Taeyong membuat wanita itu terkejut dan dengan cepat menghapus air matanya. Yen menoleh pada Taeyong yang duduk di samping ranjangnya. Wanita itu menarik kedua sudut bibirnya membuat pria itu mendengus kesal. Senyum benar-benar jelek, ucapnya. Apa aku boleh memelukmu? Tanya Yen. Tolong. Taeyong menghela napas. Pria itu kemudian berdiri dan merentangkan tangannya dan menarik Yen ke dalam pelukannya. Yen memeluk erat pinggang Taeyong, membenamkan wajahnya di dada lelaki itu. Aku yang salah, Pak, ucapnya sesenggukan. Wanita itu mulai menangis membasahi kemeja putih Taeyong dengan air matanya. Ternyata semua ini terjadi karena aku yang merebut Taeyong dari Sejen. Aku yang salah, Pak. Taeyong menghela nafas kasar. Pria itu mengusap kepala Yen. Sepuluh menit berlalu, Yen melonggarkan pelukannya. Wanita itu menghapus sisa air matanya. Maaf, Opa, pakaian basah, ucapnya membuat Taeyong tersenyum. Pria itu meraih pipi Yen, mengusapnya dengan lembut. Taeyong menatap dekat wajah sembah wanita itu. Tatapan keduanya terkunci. Taeyong tersenyum simpul, kemudian mulai mendekatkan wajahnya. Yen hanya diam menunggu apa yang akan pria itu lakukan.
Pintu kamar Enak yang terkunci membuat Taeyong dengan cepat menjauhkan dirinya dari Ian dan menoleh ke arah pintu. "Pak," panggil Ian karena kedatangan Tuan Han. Papasan dengannya di depan rumah sakit, wajahnya babak belur. "Taeyong yang melakukannya?" tanya Tuan Han menatap Taeyong berdiri di sampingnya. "Maaf paman," ucap Taeyong. "Tidak perlu minta maaf, pria itu memang pantas mendapatkannya," ujar Tuan Han. "Besok Papa akan bertemu Tuan Kim untuk membahas masalah rumah tangga kalian. Apa rasa kali ini apa harus ikut campur ya?" lanjut Tuan Han. "Tidak perlu apa, aku akan berpisah dengan Taeyong," ucap Ian membuat Tuan Han dan Taeyong terkejut. "Aku sudah memikirkannya, aku bisa membesarkan putriku dengan baik meski tanpa Taeyong," lanjutnya. Ian mengangguk wanita itu membesarkan napasnya. Dia lalu menatap ke arah Taeyong. Ian tersenyum tipis pada pria yang memandangnya dengan erat sendunya tersebut. 1 minggu berlalu dan selama itu pun Ian tinggal di mansion keluarga Han. Dia tidak lagi tinggal di apartemen Taeyong tepat di jam makan siang. Ian duduk di salah satu kafe yang ada di dekat kantor bersama Hukum Kim. Ia tersenyum tipis, sangat tipis ketika seorang pria duduk di hadapannya. Taeyong pria itu kini sedang mengenakan kacamata yang selalu dia gunakan saat bekerja. Ia menatap dekat Taeyong, menilai penampilan lelaki itu. "Apakah masih tak percaya bahwa janin ini adalah darah dagingmu?" tanya Ian menatap pria itu tepat di manik hitamnya. Taeyong hanya diam. Pria itu kemudian menunduk, memutuskan tatapannya dengan Ian. Hal itu membuat Ian kembali tersenyum. Dia paham maksud keterdiaman lelaki itu. "Baiklah, aku hanya ingin menyerahkan ini." Ia menyodorkan sebuah paper warna coklat serta pena pada Taeyong. Pria itu mengangkat kepalanya lalu merembak tersebut dan mengeluarkan 2 lembar kertas di dalamnya. "Kau ingin bercerai sekarang?" tanya Taeyong membaca deretan kalimat di kertas itu. "Iya," jawab Ian. "Baiklah," angguk Taeyong. Pria itu menganggap berat pulpen yang Ian serahkan tadi, kemudian mengukuhkan tanda tangannya pada kertas tersebut lalu menyerahkannya kembali pada Ian. Ian mengusap perutnya yang mulai sedikit membentuk itu. "Maafkan Mama tidak bisa membuat Papa percaya," ucapnya. Sejen sampai di rumahnya setelah menyelesaikan shift paginya bekerja di salah satu restoran ayam goreng. Wanita itu segera kembali ke rumahnya. Wanita bermarka pak itu terdiam ketika mendapati sebuah sepatu hitam di depan pintu rumahnya. Sepatu itu bukan milik Taeyong. Dengan cepat wanita itu membuka pintu rumahnya dan masuk ke dalam. "Apa kau lakukan di sini?" Bekik Sejen pada sosok pria yang duduk di sofa ruang tamu itu. "Kau sengat dengan kakakmu sendiri," sindir pria yang berpakaian serba hitam. Sedang
sedangkan dirimu apa yang kau tahu, kau hanya anak yang bodoh karena masih berhubungan dengan pria yang merupakan orang kehancuran keluargamu. Lanjut pria itu, jaga mulutmu, jangan lupa bentak sih. Tawa pria yang merupakan kehancuran itu pecah. Weh, itu benar kan, kau sudah tahu bahwa Tayola dalam kebangkrutan perusahaan ayah, tapi kau malah tetap berhubungan dengannya, bahkan sekarang kau mengandung anaknya. Wah, cinta benar membuat orang bodoh. Lanjut jatuh. Apa maumu pergi dari rumahku pakai sejen? Kau harus menerima tawaranku. Sejen, ayo balaskan dendam pada Tayo dan dua orang itu membuat hidupmu kacau seperti ini. Bahkan ayah dan ibumu meninggal dengan sia-sia. Pergi dari rumahku, teriak Sejen. Ais kenang telingaku. Hampir saja pecah kata lelaki itu. Kemudian berjalan mendekati Sejen, membuat wanita itu memundurkan langkahnya. Kau mau apa? Ya sudah, karena aku tidak mau menerima tawaranku. Kita harus bermain-main sekarang dengan cepat. Pria itu menarik tangan Sejen dan menyuntikkan sebuah obat bius ke leher wanita itu. Ia tengah berada di taman yang sepi setelah menyerahkan berkas perceraian dan pengacaranya. Wanita itu menikmati kesendiriannya di taman melihat langit yang gelap. Hana kepala yang menunduk mengusap perutnya. Wanita itu kembali menatap langit, sepertinya akan hujan. Langit sangat gelap. Yen, apa Anda sedih? Tanya wanita itu kembali menunduk melihat perutnya. Jangan sedih, kita akan baik-baik saja walaupun tanpa apa. Ia tersenyum lembut. Oma akan menjaga Anda dengan baik. Oma berjanji, ucapnya. Hujan turun dengan tiba-tiba membuat wanita itu terkejut. Kemudian berdiri, tetapi ternyata dia malah menabrak seseorang laki-laki. Maafkan saya Tuhan, ucap Ian melempar tas tersebut lalu menyerahkannya pada lelaki itu. Ian terdiam ketika melihat wajah yang tidak asing tersebut. Tas di tangannya terjatuh. Ian melangkah mundur membuat pria itu tersenyum.